Siap, Bung. Oke. Oh ya. Sumpah Pemuda. Oke. Pertama, kami putra dan putri Indonesia Tetap mengaku semangat. bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Ya. Nah, itu salah satu pertama bunyi Sumpah Pemuda pada malam hari ini yang mau kita bahas. Tapi terlebih dahulu, Bung. Selamat malam Jombang. Selamat pagi Indonesia. Hari ini hari Kamis 28 Oktober 2021. Tetap ceria, bahagia dan sehat tentunya ya, Tetap Bung. semangat ya. Tetap semangat. Sumpah Pemuda. Sore tadi diguyur hujan. Ini seperti kita Jombang. ikut heroik masa lalu. Semangat tadi. Sila pertama sudah saya bacakan. Begitu bunyinya. Tentu bagaimana tidak bisa membayangkan bagaimana ya pemuda ketika itu belum ada alat komunikasi, belum ada transportasi, belum ada ya, Ada surat-surat, Bung, surat menyurat. ya, dari jauh kan berkumpul di Jakarta, Bu. Diantar, Ya, gitu. itu. Dari jauh, ada dari Sumatera, ada dari Maluku, Lemena dari Maluku, ada dari macam-macam lah berbagai daerah. Ya, dari Bertemu di Batavia di sana. Bertemu di Batavia di sana ya, Bung ya. Gimana ya? Saya tidak bisa membayangkan naik apa ya ketika itu. Saya ya. membayangkan kayak gimana? Bung, kayak Tahun kongres Kongres. pemuda Pemuda. model organisasi gitu loh, Bung. Oh. Seluruh Indonesia Seluruh kita akan Indonesia. datang. Ini Oh, kayaknya ini semangat gelora mahasiswa itu kayak kita sedang ingin milik kita Indonesia nih, Bung. Gitu ya, kayak dulu. Tapi yang kalau kita berangkat kongres apa yang keren? Halo, bagaimana akomodasi saya? Tempat tidur saya sudah disediakan apa belum? Begitu ya, kan? itu. Ya itu perbedaannya. Saya membayangkan Ya, kayaknya tidak seperti Muhammad Yamin, sampai itu Sugondo. heroiknya kan yang ini yang organ-organ mahasiswa itu yang rombongan liar, Bung. Biasanya kalau kongres-kongres pemilihan ketua gitu ya. Ada rombongan Ya, liarnya itu. itu heroik itu kayak mungkin kayak Sumpah Pemuda gitu, Bung. Mas kayak begitu ya. Saya ya lebih pada seperti Muhammad Yamin membuat teksnya ini gimana? Saya tidak. Kalau sekarang mudah dibayangkan. Wis ngene ae cocok. Aku kepentinganku cocok. Kepentingan babe gue cocok begitu biasanya. Begitu, Bung. Gimana, Bung? Gitu. Ya ini, Bung, pasti apa? Mereka sadar betul bahwa ini adalah Sejarah ya. Perjuangan. 93 tahun yang lalu ya. 23 tahun yang lalu. 28 Oktober Ada 1928 ya. Perlawanannya, Bung. Ya gimana itu, Bung? Ada fisik di depan matanya, ada Belanda, ada yang wajah berbeda. Begitu ada ya. ada apa? Ada sistem yang bisa Iya, dibaca di depannya. Sistem perkebunan yang nggak adil, sistem distribusi. Waktu itu ya. Iya. Sistem Distribusi ini sumber daya yang hasilnya dibawa ke Belanda ya tahu semua. Iya, tapi yang lebih penting keinginan untuk menyatukan daerah-daerah perkumpulan itu yang lebih penting ya. Yang lebih atmosfernya atau itu yang mereka piye kok situasinya bisa seheroik iki jadi Indonesia ini ya. Ya gitu. Luar biasa. Padahal jaraknya sama 17 Agustus 1945 itu Masih berapa jauh. tahun? Masih jauh ya. Jauh. Ya, ini kudu jadi Indonesia. 28. Tapi sudah keluar ini. Yang ketiga ini, yang ketiga kan bunyi-bunyi Indonesia sudah muncul kan, sudah ada kan? Jadi Berarti 28 sampai 45. 45 istilah Indonesia sudah muncul, sudah ada gitu kayak itu. Berarti pemuda-pemuda ini yang terhimpun di perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia ini begitu keren memang. Ternyata apa, Bung? Gimana? Aktor utamanya siapa sih? Aktor utamanya banyak sekali, Bung. Kalau kita hitung bahkan ada yang mengatakan ada 750 pemuda di situ, tapi ada aktor-aktor yang terkenal, terutama Muhammad Yamin di situ. Muhammad Yamin terkenal. Ada W.R. Supratman.
Oh, sampai bikin lagu. Sampai bikin lagu, ada memora, beliannya di situ, begitu di lagu-lagu awal dinyanyikan di situ sepertinya. Kalau ada pernik-pernik cerita yang di kampungnya ada, Bung, kira-kira Bung? Ada. Gara-gara Sumpah Pemuda itu sampai meninggalkan istri, meninggalkan pacar. Ada. Meninggalkan pacarnya. Gitu. Tapi beda kalau kongres sekarang ya. Kalau kongres pemuda sekarang itu ya beda ya. Minta dulu transportnya. Sudah disediain di sana. Di kamar berapa? 350. Di sana. Kalau nggak gitu di sini sudah minta soal dulu di sini soal. Oh begitu ya. Soal. Itu juga kader kita loh. Iya. Sudah menjadi anggota DPR loh. Mintain proposalnya naikkan ke sana. Kayaknya ini tidak ada proposalnya ketika membuat teks Sumpah Pemuda ini tidak ada proposalnya, Bung. Begitu. Ya, imajinasi. Iya. Luar biasa memang ya ketika itu. Ya ada juga, Bung, di situ ada SM Kartosuwiryo. Oh iya. Yang kemudian menjadi DITI, ada Amir Sarifuddin yang pernah jadi Perdana Menteri ya. Perdana Menteri DITI maksudnya. Ya. Perdana Menterinya DITI maksudnya. Di situ juga ada Amir Sarifuddin ya, Harahap itu yang pernah menjadi Perdana Menteri, pernah menjadi Menteri Pertahanan atau Menteri apa begitu ya. Menteri waktu Serikat. Ya, terus ketika 1948 Musa mendirikan negara Soviet Indonesia atau Indonesia Soviet itu Madiun Soviet. Ya, itu Amir ini bergabung padahal masih menjadi Perdana Menteri ketika itu. Juga tokoh Sumpah Pemuda. Berarti berbagai macam latar belakang dan menyempit karena sebagian juga mufarokoh. Ada mufarokoh ya. Jadi anggap mufarokoh Kartosuwiryo bunuh oleh kawan-kawannya itu kan. Mufarokoh ya, kentut barangkali dia. Karena kamu kentut ya, kamu saya nyatakan mufarokoh dari barisan ini ya. Tapi menarik dinamikanya. Tetap dianggap tidak berperan. Iya, hebat ya. Tapi menarik, dinamikanya itu menarik sekali meskipun mufarokoh. Pasti, Bung. Ya sebenarnya kalau kita mau lahirkan hari ini kita nggak mau dianggap mufarokoh demi kekuasaan, Bung. Bedanya dianggap mufarokoh karena berbeda ideologi, sudah menemukan ideologi barunya. Kalau sini dianggap mufarokoh karena tidak kebagian sesuatu, begitulah kira-kira. Kalau sekarang makanya ngeri sekali, Bung. Bung, perjalanan Sumpah Pemuda ternyata ketika Orde Baru itu juga mengalami manipulasi, Bung, terutama dalam teks-teksnya, Bung. Di sila ketiga itu ada yang sebetulnya menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia ketika Orde Baru berlangsung. Entah kreativitas guru-guru kita waktu itu atau memang keinginan Orde Baru diubah menjadi berbahasa satu bahasa Indonesia. Padahal ketika itu banyak bahasa-bahasa kita. Kata diksi persatuan itu yang dihilangkan. Kata menjunjung itu menjadi berbahasa satu. Padahal ini beda. Sudah beda konteksnya. Beda cara. Mungkin saya orang Jawa, Bung, yang tidak setuju ketika sangat menentang ketika di daerah-daerah itu pelajaran bahasa daerahnya bahasa Jawa. Awal-awal saya tahu itu sempat kaget, kurang ajar gitu. Kenapa bahasa-bahasa itu ada bahasa Palesang, bahasa Kaili, bahasa Batak itu harus dikenalkan, tidak boleh hilang. Bahasa Madura tidak boleh dihilangkan. Iya, alangkah menariknya. Kalau kita berbeda suku sama teman Ambon pakai bahasa Jawa, kita pakai bahasa Madura orang Jawa, akan lebih indah. Kalau yang aneh itu gini, Bung, bahasa Jombang sama bahasa Nganjuk, teritorinya berbeda ya, menarik kan itu kan. Tapi agak aneh, Padian mesti seneng gitu. Kalau bahas bahasa sama Padian mesti seneng gitu. Aduh, mengko kokose ya itu nanti dulu maksudnya itu Bung mengalami
mengalami pergeseran koke gitulah. Nah, itu yang menarik justru ada di Sulawesi itu ada suku Kaili, Bung. Suku Kaili itu mempunyai sub-sub suku. Kaili Kaili Daa, ini bahasanya berbeda, Bung. Ya. Tapi komunikasinya menggunakan bahasa masing-masing. Ya. Bagi yang ngerti itu sangat menarik itulah warna Indonesia sebetulnya. Inkulturasi itu menarik itu kalau itu Indonesia. Berapa ribu sih punya bahasa ini? Ribu aja banget. Ribu kok, Bung. 300.000. Iya, itu sampai ada sebagian yang sudah mulai hilang. Dan sebenarnya kita ingin bilang diksi. Iya. Tidak satu bahasa itu tidak cukup menguasai diksi. Gitu ya. Selalu kurang. Ya, begitu ya, Bu. Selalu realitas itu lebih banyak diksi. Lebih banyak diksi ya. Realitas. Maka kemudian sebenarnya bahasa yang banyak itu adalah kekayaan. Kekayaan ya. Bahasa yang banyak itu adalah kekayaan. Begitu, Bu. Karena nanti akan banyak diksi yang bisa diinkulturasi. Pakai bersama-sama. Kan Indonesia itu kan ada banyak diksi Belanda atau ke sini, diksi sini dibawa Belanda banyak juga kan? Banyak itu. Tapi masih banyak beberapa bahasa Belanda yang tertinggal di sini, Bung. Stamblat, tamblat, sepur. Apa kata Pak Dian kemarin? Lupa itu ya. Ada ya kayak kata Pak Dian. Tapi sedikit bersyukur, Bung, ketika Sumpah Pemuda ini zaman Orde Baru mengalami manipulasi sejarah. Loh, kok bersyukur manipulasi? Mengalami manipulasi sejarah, kemudian ada semacam gerakan, Bung. Halo, pemuda dia. Ada semacam gerakan ketika itu, Bung, teman-teman, kawan-kawan mahasiswa itu untuk meluruskan dimulai dengan kami putra-putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan, begitulah. Seperti itulah. Pekerjaannya Pak Edi Sadat itu ya. Gitu. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa yang gandrung pada keadilan. Gitu. Begitu. Sekarang itu teks aslinya dimunculkan kembali, Bung. Bung, salam dulu lah. Salam dulu. Pertama pada Bapak Kartosuryo. Bapak Kartosuryo yang dianggap mufarokoh, damai di sana. Yang kedua, saya sudah datang ke makam. Ya begitu ya. Saya datang ke makamnya. Saya datang ke pulaunya. Di sekitar sini kira-kira gitu. Begitu. Salam juga kita doakan juga kepada Bapak Amir Syarifuddin Arab yang pernah menjadi perdana menteri Indonesia Serikat ketika itu. Salam juga kepada siapa lagi, Bung? Musuh nggak usah. Nanti musuh bukan pemuda. Musuh tidak terlibat di sini, Bung. Musuh tidak terlibat di sini ya jelas begitu. WR Supratman, Bung. WR Supratman. Musuh sudah tua waktu ini kayaknya. Iya, tapi ada dia. Biar Supratman, Bung, tetap damai di sana, di sisinya. Siap. Kalau bisa kita salam dan mereka berdiskusi tentang Indonesia itu. Iya, menarik. Menarik itu. Kenapa orang tua itu ngomongin kita? Iya. Begitulah kira-kira. Siapa lagi, Bung? Yang cewek siapa, Bu? Yang cewek itu anaknya Agus Salim, saya lupa. Theodore Sopo gitu, Salim gitu loh. Theodora siapa itu loh ya itu. Anaknya Agus Salim tuh. Anaknya Agus Salim. Iya itu ya. Agus Salim. Cerdas itu ada. Itu ada lagi kalau nggak salah Mangun Sarkoro begitu loh, Bung. Mangun Sarkoro ada. Itu tokohnya juga ada. Siapa lagi? Tokoh pemuda, Sumpah Pemuda. Tokoh pemuda siapa? Bukan Sumrambah sama Warsubi kan? Wali kota sama pengusaha. Iya. Oke, terus gimana, Bung? Tapi di titik ini, di era-era sekarang ini,
orang lebih menggandrungi istilah milenial, Bung, generasi Ya. Z apa itu. Nah, kita sedang rindu apa? Heroisme. Heroisme gitu. Tema apa ke depan tuh yang mau dipakai untuk membangkitkan heroisme? Kan orang bilang masih apa? Diksinya paling terlibat pembangunan. Ya. Terlibat Ya. golek duit supaya kaya, karena kalau kaya nanti dianggap dia berdaya, begitu bangsa ya. yang maju gitu, Bung. Nah. Disi-disinya disi terlibat. Tapi ada yang juga membahasnya melibatkan milenial tanpa melibatkan pendefinisian. Akhirnya pemuda, menurut ahli keuangan, pemuda ini belum mempunyai rumah, begitu. Tidak bisa investasi Kalau dilihat dari segi politik, ini pemuda Pancasila saja tidak hafal. Begitu yang terjadi seperti itu. Jadi masih diksi-diksi yang belum sampai ke heroisme lah. Gitu ya. Jadi keprihatinan, nggak Keprihatinan, apa sebenarnya. Tapi benar-benar prihatin saat ini pemuda, Iya, betul. sebenarnya nggak hafal nggak apa-apa juga ya. Kalau yang penting heroiknya, Bu. Semangat sumpah pemudanya itu loh. Tuh, tapi perlu diingat, tidak hafal biasanya semangat heroiknya tuh ngawur biasanya, Bu. Karena konstitusi itu benar. Saya hafal betul semuanya. Apa dulu? Bung Edi dulu kita, Bung Fanani dulu kita apa? Eka Prasetya Pancakarsa itu ya. 36 butir Pancasila itu saya hafal betul meskipun itu ciptaan rezim Orde Baru, tapi saya tetap hafal juz amma. Tapi yang saya nggak hafal tuh Halataka sampai sekarang. Gitu. Kalau Mazmur, Imamat itu sudah tuntas, Bung. Sudah tuntas. Begitu. Makanya jangan mufarokoh dari sana. Pemuda, apapun saya ikut tahu. Salam. Siapa lagi, Bung? Duh, siapa? Belum kita tulis salamnya. Tadi Gondo pergi, dia sudah pulang. Siapa itu? Si operator. Sudah pulang. Iya. Terus kita nanti kalau yang matikan siapa? Dia matikan guys. Dijual komputernya sama Bung Sadat. Gitu. Salamnya siapa, Bung? Ya pemuda-pemuda yang masih semangat ini, Bung. Udah semangat tuh siapa Pak Edi? Siapa Pak Edi yang masih semangat? Dulu Telepon. tuh ada namanya yang bergaul sama Pak Edi itu namanya Trisno, Bung. Trisno. Masih ada juga orangnya dia. Trisno. Nah, Trisno. PNS. Trisno Budoyo ya namanya. Trisno itu anak-anak yang senang bicara soal nasionalisme komunis. Oh, nasionalisme komunis. Temannya Pak Edi itu dulu. Jadi berusaha menyempitkan komunis ya itu ya berarti ya. Berusaha membongkar sejarah, Bu. Oh. Bahwa nggak ada mufarokoh sebenarnya. Oh. Tapi orang disingkirkan dalam ruang politik. Begitu. Jadi yang dikasih kan si Misbah, Semaun, itulah Bu kira-kira. Darsono begitu ya. Terus siapa lagi ya? Saya juga bingung. Si Tan gitu-gitulah. Oh, begitu. Ya. Ini salam Dombos. Ingat sekali teman saya ada di Jombang, aktivis IPPNU, Bung, di Bojonegoro namanya Nur Fain begitu, tapi panggilannya Dombos di Jipo. Ya, Dekat rumahnya Farhan. Kemarin si Halim si Lamongan kompas.com. Hamim Tohari. Ya, Hamim. Gimana Mim? Kabarnya Mim? Tugasnya di Lamongan atau di Bojonegoro untuk liputan di kompas.com. Belum tahu siapa kita. Tapi dia yang sering nge-share gitu. Gitu ya. Hamim, selain Hamim ini ada Sobihun Amin, Bung, aktivis IMM. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dulu, sekarang dosen di STI Mardika di Surabaya. Ya. Masih kan anti kritik ya? Partai itu, partainya anak-anak muda itu, iya, ketua Jawa Timur.
Sik rene sik dilepas ini. Dilepas rene omet pateni. Ini siaran sambil guyon. Iya, memang begini, memang harus begini apa? Kalau serius malah kelihatan dulu. iya kelihatan dong kita kemarin kita berusaha serius dapat panggilan ngajar di sana di Undar. Ngajar di sana di Undar. Gitu Bung. Ada yang termasuk tadi tentang apa? Pengaburan, pendefinisian tentang pemuda itu yang terjadi seperti itu. Bung, Gimana, Bung? gimana Kalau ini? ini, Bung. Gimana? Yang mendesain Sumpah Pemuda sampai kepada kemerdekaan itu perdebatannya siapa sih, Bung? Perdebatan siapa sampai? Misalnya dari 28 sampai 45 45 itu ya. punya perkiraan kita mesti 20 tahun harus merdeka. Harus merdeka. Muhammad Yamin, Bung. Muhammad Yamin. Sampai dia datang ke Mojokerto, ke Trawulan, nemu patung itu, kacamata simbolnya itu. Dia nggak jadi presiden. Wah. Gimana ya? Kadang-kadang juga orang ini mumpuni untuk jadi bupati. Kenapa tidak mau jadi bupati? Seperti itulah kira-kira. Ada juga sampai sekarang politik-politik orang dahulu itu menjadi inspirasi orang sekarang. Bung Edi Musadat ya sadar. Padahal mampu menjadi bupati ya. Besok pertama untuk tampil jadi launching. Untuk jadi bupati ya. Gitu. Apalagi Bung? Ya, apalagi lah. Apalagi Bung? Salamnya ke siapa lagi? Sudah. Siapa? Ya. Ya siapa? Darun. Darun. Coba ini dicek ini siapa yang siapa ini yang nanti kalau dilihat apa? Yang lembaga survei biasanya yang nyurvei radio itu apa? AC Nelson aja. Nanti kalau ketahuan AC Nelson, kamu nggak ada pendengarnya dari kelabu sedikit nanti. Tapi kita sudah nggak butuh AC Nelson pun gara-gara Facebook. Gitu ya. Mesti fiksi mesti. Ngene jempol kita ini. Fiksi ya. Topik. Gitu. Oke. Ya. Gitu ya. Jadi sampai gobios ini. Jadi ketawa kalau kita enggak ada isinya. Kenapa saudara? Ini tidak ada AC-nya. Ya, khawatir climate change di sini lah. Apa? Sumpah Pemuda. Pemuda atau puisinya siapa yang? Sumpah Pemuda aja, Bung, supaya menjadi hero. Teks yang asli saya bacakan seperti tadi. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kok kaya Muhammad Yamin temenan anak modal. Sampai terkesima. Ngantuk-ngantuk itu terkesima. Bahasanya itu bahasa yang tidak diindah, iya. Tidak dibikin diksi indah, tapi asli makna gitu. Ya. Apa ya? Kelugasannya itu bukan sekedar lugas. Bukan indahnya, bukan indah, tapi lugas makna. Lugas mana ya? Misalnya menjunjung bahasa itu kan. Jadi menganggap bahasa yang banyak ini kekayaan, bukan jadi kewajiban bahasa satu. Kira-kira gitulah. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang ada di sana atas perhatiannya dan atensinya tentu. Silakan, kita sedang mau closing. Teman-teman sehat, tetap semangat dan tangguh tentunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.